Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai konsep dan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK 3 di PT Freeport Indonesia. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan. Latar belakang. Kesehatan kerja merupakan suatu unsur kesehatan yang berkaitan dengan lingkungan kerja dan pekerjaan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja. Sedangkan keselamatan kerja merupakan suatu sarana utama untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang dapat menimbulkan kerugian berupa luka atau cedera, cacat atau kematian, kerugian harta benda, kerusakan peralatan atau mesin, dan kerusakan lingkungan secara luas. SMK 3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja, guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Peranan penting SMK 3 juga meliputi menjadi pembuat keputusan perusahaan dalam melakukan aktivitas pembelian barang dan jasa. Tujuan utama dari penerapan SMK 3 adalah mengurangi dan mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Selanjutnya, regulasi dan standar sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Regulasi SMK 3 di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Selain itu, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per 05 Men 1996 juga mengatur bahwa SMK 3 merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan. Penerapan SMK 3 juga diperkuat oleh regulasi lain seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengharuskan setiap perusahaan untuk menyediakan perlindungan terhadap pekerja. Standar SMK 3 mencakup beberapa aspek penting seperti identifikasi bahaya dan penilaian risiko, pengendalian potensi bahaya, penggunaan alat pelindung diri atau APD, pelatihan tenaga kerja, pengelolaan limbah berbahaya, serta prosedur tanggap darurat dalam menghadapi kecelakaan atau bencana kerja. Selanjutnya, definisi PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia atau PT FI adalah perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang eksplorasi, penambangan, pengolahan, dan pemasaran konsentrat tembaga, emas, serta perak. Perusahaan ini berlokasi di dataran tinggi Tembagapura, Mimika, dan Papua Tengah. PT Freeport Indonesia ialah perusahaan pertambangan distrik mineral gas Papua Indonesia, deposit tembaga dan emas terbesar di Indonesia. Selanjutnya itu sumber dan teknik pengumpulan data, metode analisis data. Sumber data yang digunakan berasal dari studi literatur yang mencakup berbagai referensi akademik seperti ilmiah, tesis, buku, dan artikel yang relevan dengan topik yang dibahas. Pemilihan sumber data dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi dan validitas informasi yang terkandung di dalamnya. Lanjut, teknik pengumpulan data. Dalam studi literatur yang dilakukan melalui identifikasi, terseleksi, dan analisis mendalam terhadap berbagai sumber yang telah dikumpulkan, data diperoleh dengan mencari referensi dari Google Scholar dan beberapa situs web perusahaan pertambangan terutama PT Freeport Indonesia. Setelah sumber data terkumpul, dilakukan proses kategorisasi berdasarkan tema utama penelitian seperti definisi, teori, hasil penelitian sebelumnya, dan implikasi praktis dari studi yang telah dilakukan. Yang terakhir yaitu metode analisis data yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif. Dan dengan data yang bersumber dari jurnal ilmiah, tesis, buku, dan artikel, data yang dikumpulkan merupakan data sekunder, yaitu data yang dipublikasikan dan dianalisis oleh peneliti sebelumnya. Selanjutnya itu penetapan kebijakan ketiga di PT Freeport Indonesia. Sebagai perusahaan tambang berskala global, PT Freeport Indonesia menetapkan kesehatan dan keselamatan kerja sebagai prioritas utama dalam setiap aspek operasinya. Komitmen ini diwujudkan dalam kebijakan ketiga yang terintegrasi kebijakan tersebut diantaranya itu yang pertama, identifikasi risiko kerja. Yang kedua, implementasi prosedur keselamatan kerja, penggunaan
Yang ketiga, penggunaan otomasi dan pemantauan berbasis AI. Yang keempat itu pelatihan keselamatan secara berkala. Selanjutnya, perencanaan ketiga di PT Freeport Indonesia. Dalam perencanaan ketiga saat ini, PT FI juga mengedepankan pengolahan keselamatan kerja berbasis sistem manajemen sesuai dengan standar internasional. Adapun perencanaan ketiga yang diterapkan meliputi pelatihan keselamatan berkala bagi karyawan dan kontraktor, penerapan sistem audit dan inspeksi rutin, yang ketiga evaluasi efektivitas kebijakan, yang keempat program pemeliharaan kendaraan dan peralatan berat. Selanjutnya itu pelaksanaan ketiga di PT Freeport Indonesia. Pelaksanaan rencana keselamatan dan kesehatan kerja di PT Freeport Indonesia dilakukan dengan pendekatan dan komprehensif dan sistematis, berfokus pada pencegahan kecelakaan kerja dan pengolahan fisik operasional. Salah satu elemen kunci dan strategi ini adalah penerapan fatal risk management yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengurangi potensi insiden fatal di area tambang. Selain itu, sistem behavior based safety diterapkan untuk meningkatkan kesadaran pekerja terhadap keselamatan diri dan lingkungan kerja. Selanjutnya, pemantauan dan evaluasi ketiga di PT Freeport Indonesia. Pemantauan dilakukan melalui inspeksi rutin, audit keselamatan, serta pemantauan kinerja K3 berbasis data. Salah satu pendekatan utama yang digunakan adalah penerapan teknologi dalam sistem pemantauan keselamatan kerja, seperti penggunaan sensor otomatis pada kendaraan tambang, sistem pelacakan lokasi pekerja, serta analisis data berbasis kecerdasan buatan AI untuk mendeteksi potensi kecelakaan sebelum terjadi. Evaluasi ketiga di PT FI dilakukan secara sistematis melalui audit internal dan eksternal serta melakukan analisis tren kecelakaan kerja. Selanjutnya, identifikasi bahaya dan penilaian risiko di PT Freeport Indonesia. Identifikasi bahaya dilakukan melalui observasi langsung dan analisis data kecelakaan sebelumnya. Salah satu metode utama yang digunakan adalah Hazard Identification and Risk Assessment atau HIRA yang bertujuan untuk mengevaluasi potensi risiko di setiap area kerja. Selain itu, PT Freeport Indonesia juga mengadopsi Fatal Risk Management atau FRM yang merupakan strategi berbasis data untuk mendeteksi dan mengurangi risiko insiden fatal di lingkungan tambang. Dalam pelaksanaan penilaian risiko, PT Freeport Indonesia menggunakan pendekatan berbasis hierarki pengendalian risiko yang mencakup eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, administrasi, serta alat pelindung diri atau APD. Selain itu, perusahaan juga menerapkan sistem manajemen keselamatan berbasis teknologi untuk mengurangi kecelakaan kerja. Selanjutnya, program-program keselamatan dan kesehatan kerja yang diterapkan di PT Freeport Indonesia. Berikut ada beberapa poin. Yang pertama itu program keselamatan kerja, yaitu Fatal Risk Management atau FRM. Yang kedua, Behavior Based Safety atau BBS. Yang ketiga, sertifikasi OH SAS. Yang keempat, audit keselamatan NOSA. Yang terakhir yaitu program pendidikan dan kampanye kesehatan. Yang kedua yaitu program keselamatan kerja dan masyarakat. Yang pertama, program pengendalian penyakit menular HIV/AIDS, malaria, dan TB. Yang kedua yaitu penyediaan rumah sakit dan klinik kesehatan. Yang ketiga, penyediaan akses air bersih dan sanitasi. Dan yang terakhir, survei dan pengawasan kesehatan kerja. Selanjutnya itu ada bagian struktur organisasi K3 di PT Freeport Indonesia, yang dimana yang pertama ada chairman atau technical manager yang dimana bertanggung jawab atas keseluruhan operasional teknik tambang. Yang kedua itu ada vice chairman 1 dan 2 yang mendukung chairman dalam pengelolaan operasional tambang. Yang ketiga itu ada sekretari atau safety dan industrial health yang dimana bertugas mengawasi dan mengembangkan kebijakan keselamatan kerja dan kesehatan industri di lingkungan tambang. Itu ada divisi teknis dan operasi tambang yang dimana 8. Yang pertama ada surface mine, yang kedua ada underground mine, ketiga ada mine maintenance, yang keempat ada concentration, yang kelima ada central service, yang keenam ada geoservice, yang ketujuh ada flight management NKPI, yang kedelapan ada environmental. Yang selanjutnya ada divisi dukungan teknis dan logistik yang dimana itu ada 8 juga. Yang pertama ada technical service, yang dimana itu ada MIS, TRMP, dan environmental.
Yang kedua ada Supply Chain and GT and Exim. Yang ketiga ada HR Service, NIR and Admin Support. Yang keempat ada Organization Development. Yang kelima ada Security and Risk Management. Yang keenam ada Kelly Clark. Yang ketujuh ada Corporate Planning di PT Hero atau Kokart. Yang kedelapan ada Municipal Construction. Selanjutnya itu ada divisi keuangan, fasilitas, dan kesehatan, yang dimana itu ada 7. Yang pertama itu ada finance atau accounting, yang kedua ada SLDA atau PHMC, yang ketiga ada fasilitas manajemen, yang keempat ada PT Mangan Sari Utama, yang dimana bertanggung jawab atas pengelolaan layanan catering dan kebutuhan konsumsi bagi karyawan. Yang kelima itu ada PT Puncak Jaya Power yang mengelola pasokan energi dan operasional pembangkit listrik yang digunakan dalam operasi tambang. Yang keenam itu ada Medical Service dan DOH yang mengawasi layanan kesehatan dan keselamatan bagi karyawan serta kebijakan kesehatan perusahaan. Yang ketujuh ada PT AOFC yang dimana bertanggung jawab atas operasi PT AOFC yang menangani aspek transportasi atau layanan pendukung kliennya di tambang. Selanjutnya itu ada pencapaian dan tantangan dalam penerapan SMK 3 di PT Freeport Indonesia, yang dimana bagiannya itu ada pencapaian dalam penerapan SMK 3 di PT Freeport Indonesia. Pertama itu ada penurunan total recordable incident rate, yang kedua ada peningkatan manajemen, yang ketiga itu ada penerapan program keselamatan kerja di area operasi bawah tanah, yang keempat itu ada pelaksanaan bulan keselamatan dan kesehatan kerja nasional atau BK3N 2024, yang kelima itu ada pemeriksaan kesehatan tahunan 100% bagi karyawan. Selanjutnya itu ada kampanye keselamatan dan gaya hidup sehat, dan yang terakhir ada kolaborasi dengan organisasi eksternal dan pakar industri. Selanjutnya itu ada bagian B, tantangan dalam penerapan SMK 3 di PT Freeport Indonesia, yang dimana yang pertama itu tantangan operasi bawah tanah, yang kedua ada manajemen lalu lintas dan transportasi di wilayah tambang, yang ketiga ada meningkatkan kesadaran dan kepatuhan karyawan terhadap keselamatan, dan yang terakhir ada kondisi lingkungan yang menantang. Selanjutnya adalah dokumentasi K3 di PT Freeport Indonesia, di mana gambar 1 menunjukkan seorang pekerja yang mengoperasikan alat berat dari jarak jauh menggunakan sistem kontrol berbasis monitor dan joystick. Ini merupakan bagian dari penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dalam industri pertambangan, khususnya dalam aspek otomasi dan pengendalian jarak jauh untuk meningkatkan keselamatan kerja. Gambar kedua menunjukkan seorang pekerja tambang yang sedang menggunakan alat pelindung diri atau APD lengkap, termasuk helm dengan lampu, masker respirator, dan seragam dengan reflektor keselamatan guna mengantisipasi cedera saat bekerja. Gambar ketiga menunjukkan sekelompok pekerja yang sedang berkumpul dan melakukan safety briefing. Ini dilakukan untuk membahas prosedur keselamatan, pembagian tugas, dan juga potensi bahaya yang mungkin dihadapi. Gambar 4 menunjukkan beberapa pekerja yang sedang melakukan pemeriksaan teknis di jalur rel atau peralatan bawah tanah. Hal ini dilakukan guna memastikan kondisi kerja yang aman. Gambar 5 memperlihatkan seorang pekerja yang sedang mengemudi kendaraan operasional tambang. Penerapan K3-nya terlihat dari penggunaan alat pelindung diri atau APD yang lengkap. Dan gambar yang ke-6 menunjukkan tindakan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini bertujuan untuk mencegah dampak negatif dari aktivitas tambang terhadap ekosistem dan kesehatan pekerja. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di PT Freeport Indonesia merupakan aspek fundamental dalam operasional pertambangan yang bertujuan untuk melindungi pekerja, lingkungan, dan aset perusahaan dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan dan kesehatan kerja yang diterapkan di PT Freeport Indonesia berpedoman pada regulasi nasional seperti Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK 3 serta standar internasional seperti ISO 45001. Perusahaan menerapkan kebijakan K3 yang ketat mencakup identifikasi bahaya, penilaian risiko serta pengendalian potensi kecelakaan dengan prosedur yang terstruktur. Perencanaan dan pelaksanaan program K3 dilakukan melalui pelatihan rutin bagi pekerja, penggunaan alat pelindung diri atau APD yang sesuai, serta adanya penerapan teknologi modern dalam pemantauan kondisi kerja.
Demikianlah hasil pemaparan mengenai konsep dan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK 3 di PT Freeport Indonesia. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.